Halo sahabat Media Belajar Channel, salam jumpa. Ketemu lagi kita di hari ini dengan topik bioteknologi. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Selain tempe, apa saja makanan sehari-hari yang merupakan produk bioteknologi? Apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan saja? Nah, pada video ini kalian akan mendapatkan informasi secara lengkap tentang pertama, bioteknologi dan perkembangannya. Kemudian kita akan mengupas secara tuntas tentang bioteknologi pangan, khususnya tentang tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Bioteknologi dan perkembangannya. Apakah bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bidang bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ikan ukuran normal. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama, penerapan bioteknologi dalam bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu yang pertama, tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Camir Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti berperan juga dalam proses pembuatan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Selama pembuatan tapai, terjadi pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Camir
Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Apakah ketika kamu makan tapai, kamu merasakan rasa masam? Dari mana rasa masam tersebut? Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tapai terbuka. Pemanfaatan yang kedua yaitu pada pembuatan yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius. Kenapa? Agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang ada dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibatnya dihasilkan asam laktat. pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi dan protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Penerapan bioteknologi pangan yang ketiga, pembuatan keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan dalam perut ruminansia, hewan memamah biak, yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadih dan bagian cair yang disebut dengan air dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Penerapan yang keempat pada pembuatan tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Bagaimana proses pembuatan tempe? Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Ini adalah struktur mikroskopis dari jamur Rhizopus oryzae. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan saling membentuk struktur yang kompak. Penerapan bioteknologi pangan yang kelima pada pembuatan kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat juga dari kacang kedelai. Secara tradisional,
Proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan Aspergillus wendti. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur. Setelah itu, dicampur dengan air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilo menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan campuran kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Kemudian cairan coklat tersebut dipanaskan. Hasilnya adalah kecap. Penerapan bioteknologi pangan yang keenam pada pembuatan roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama, tepung terigu dan air. Selain tepung terigu dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Perbedaan komposisi ini menyebabkan roti sangat beragam baik jenis, bentuk, ukuran, dan teksturnya. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke dalam oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini yang membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Penerapan bioteknologi pangan yang ketujuh pada pembuatan minuman beralkohol. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir dan wine. Bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji cerealia, sedangkan wine terbuat dari ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi memengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Salam